Coba deh inget-inget, siapa guru yang paling berkesan buat Anda? Pasti ada kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik guru-guru hebat itu. Tapi bukan cuma dari cerita, melainkan dari kacamata sains, yaitu psikologi pendidikan. Kita semua pasti punya jawaban sendiri untuk pertanyaan ini. Apa sih yang bikin seorang guru itu luar biasa? Apa karena dia pintar banget? Atau cara ngomongnya yang asyik? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Daripada kita nebak-nebak, mending kita lihat contoh nyata. Ini adalah Marilyn Wilry, seorang guru kelas 12. Salah satu muridnya, Mariana Ray, bilang kalau Bu Wilry membantunya jadi lebih percaya diri dan sadar kalau hidupnya punya tujuan. Wow, ini udah bukan soal nilai ujian lagi ya. Ini soal mengubah hidup seseorang. Inilah kekuatan sejati dari pengajaran yang hebat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang guru seperti Marilyn bisa punya dampak yang begitu besar? Apa ini murni bakat aja? Ternyata ada ilmunya loh. Yuk kita masuk ke bagian pertama, psikologi pendidikan, tempat di mana seni mengajar bertemu dengan sains. Gampangnya gini, psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang ngoprek cara manusia belajar di sekolah. Metode mengajar mana yang paling efektif, dan gimana sih proses mengajar itu sendiri secara psikologis. Jadi, ini bukan sekadar, kayaknya cara ini bagus deh. Bukan, ini adalah fondasi ilmiah yang mengubah intuisi menjadi strategi yang terbukti berhasil. Oke, kita udah tahu fondasinya. Sekarang mari kita buka kotak peralatannya. Apa aja sih alat-alat yang wajib ada di dalam toolkit seorang guru yang efektif? Kita masuk ke bagian kedua, perangkat guru yang efektif. Salah satu alat yang paling keren di dalam kotak ini adalah kelas jigsaw. Coba bayangin, ini kayak kerja kelompok tapi di-upgrade. Teknik ini dikembangkan oleh psikolog Elliot Aronson. Tujuannya simpel tapi jenius. Bikin setiap murid dari latar belakang apapun jadi saling butuh satu sama lain buat nyelesain satu tugas. Terus gimana cara kerjanya? Gini, pertama pelajarannya dipecah jadi beberapa bagian. Setiap anak di satu kelompok dapat satu bagian buat jadi ahlinya. Terus, semua ahli dari topik yang sama ngumpul buat diskusi bareng. Nah, setelah itu mereka balik lagi ke kelompok awal mereka buat ngajarin apa yang udah mereka pelajari. Hasilnya, setiap murid jadi kepingan puzzle yang penting banget, nggak ada yang bisa cuma diem aja. Tapi tentu aja, ngajar itu bukan cuma soal teknik kayak jigsaw, disinilah seninya masuk. Ini soal komunikasi, mulai dari cara ngomong yang efektif, kemampuan buat benar-benar dengerin, sampai bahasa tubuh. Bahkan menggunakan jeda hening secara strategis buat ngasih waktu murid berpikir, itu juga seni loh. Ditambah dengan rasa hormat, inilah yang menciptakan suasana kelas yang positif. Oke, pertanyaannya lagi nih. Dari mana kita tahu semua strategi ini beneran ampuh? Jawabannya satu, riset. Yuk, kita pindah ke bagian ketiga buat lihat gimana riset jadi kunci buat tahu apa yang beneran berhasil. Tapi sebelum lanjut, ada satu aturan main yang penting banget dalam dunia riset pendidikan. Korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Maksudnya, gini. Cuma karena dua hal terjadi barengan, bukan berarti yang satu jadi penyebab yang lain. Contohnya, guru yang santai dan murid yang kurang disiplin. Apa karena gurunya santai makanya muridnya gitu? Belum tentu, bisa jadi ada faktor lain. Makanya, riset yang benar itu krusial banget. Nah, riset itu sendiri ada macam-macam. Ada riset korelasional yang tujuannya cuma lihat seberapa kuat hubungan antara dua hal. Terus ada riset aksi, ini lebih praktis, buat mecahin masalah spesifik di satu kelas. Misalnya, ngetes program matematika baru. Dan yang paling memberdayakan menurut saya, yaitu guru sebagai periset, di mana guru jadi peneliti di kelasnya sendiri, nyobain berbagai metode dan ngeliat hasilnya langsung. Konsep terakhir tadi, itu membawa kita ke sebuah ide yang luar biasa kuat di dunia pendidikan modern. Kita masuk ke bagian terakhir, menjadi guru pembelajar. Jadi, konsep guru sebagai periset ini benar-benar mengubah cara kita memandang profesi guru. Guru itu bukan lagi cuma penyampai materi, tapi dia adalah seorang peneliti yang laboratoriumnya adalah ruang kelasnya sendiri. Mereka secara aktif mengamati, mencoba hal baru, dan terus-menerus mencari cara yang lebih baik. Mengajar jadi sebuah proses yang dinamis, bukan lagi pekerjaan yang gitu-gitu aja. Dan semua ini terangkum dengan sempurna dalam satu kalimat dari seorang murid kelas 3. Lihat deh dia mah, dia nggak pernah teriak, tapi dia tahu cara bikin anak-anak jadi sopan. Nah, inilah puncaknya perpaduan seni dan sains. Ada manajemen kelas yang dasarnya riset, tapi dieksekusi dengan kelembutan dan keterampilan yang luar biasa.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Bayangin sejenak, kalau Anda bisa jadi peneliti di kelas Anda sendiri, entah itu beneran ruang kelas, ruang meeting di kantor, atau bahkan di rumah saat ngajarin anak. Pertanyaan riset apa yang paling bikin Anda penasaran? Apa satu hal yang pengen banget Anda cari tahu jawabannya demi menciptakan proses belajar yang lebih baik lagi?